cocok-cocok garam. Kalau sering itu nggak jadi darah tinggi, Ustaz. Karena katanya menurut medis kalau sering ini garam kan jadi darah tinggi. Yang kedua, untuk adik saya ada punya penyakit kelenjar getah bening. Memang tadi sudah saya dengar kan emosi juga ya. Tapi untuk obat mungkin ada itu apa obat herbal yang bisa diminum oleh adik saya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi memang pembahasan garam ini ya saya juga katakanlah menganut pemahaman yang sama dulu tentang garam. Tapi kebanyakan problem kesehatan yang terjadi sekarang itu bukan karena garam tapi karena gula pasir. Ya, jadi garam itu sendiri sebenarnya lagi-lagi asal garamnya benar. Ya, yang pertama catatan. Yang kedua asal tidak berlebihan. Ya, makanya saya bilang tadi cocol. Apa saya bilang cocol tadi 1 sendok? Enggak kan? Cocol itu kan secuil. Apa bahasa Sundanya itulah. Gitu kan? Dikit banget gitu loh. Nah itu. Jadi sepanjang tidak berlebihan adalah masalah, ya. Bahkan justru malah sekarang ini kita boleh dibilang sangat kekurangan garam. Ya, garamnya orang, bapak-bapak yang minum kopi kan ngabisin garam tuh. Ya, minum kopi itu ngabisin garam. Ya, jadi kopi itu sehat-sehat, tapi Anda harus tahu juga resikonya. Ya, seperti itu. Jadi tidak masalah insya Allah ya, asal tidak berlebihan ya, dan garamnya benar. Terus yang kedua ya berkaitan dengan tumor getah bening. Banyak sebenarnya Bu ya. Jadi gini, prinsipnya dalam pengobatan kalau saya ya, tadi mungkin protokol pertamanya kan berkaitan dengan emosi ya, dan yang bersangkutan yang harus tahu kira-kira apa yang harus dia rilis gitu loh ya, berkaitan dengan dirinya, orang lain, suami ya, siapapun lah bentuknya itu, dan itu harus dinyatakan ya. Kemudian yang kedua, benerin makan ya, jadi benerin makan dulu ya, baru nanti bicara yang terakhir baru terapi gitu loh. Jadi urutannya begitu ya. Jadi benerin makan dengan cara apa? Makan yang benar gitu loh. Makan yang benar contohnya apa? Ya gulanya dikurangi ya, sumber gula dikurangi, kemudian makan itu usahakan mendapatkan makanan-makanan yang bebas dari pestisida, misalkan buah-buahan, sayur-sayuran seperti itu. Kemudian baru masuk yang terapi terakhirnya ya. Terapi terakhir itu baru herbal atau terapi. Banyak sekali sebenarnya herbal yang kita bisa pakai untuk masalah-masalah seperti ini ya. Salah satu yang biasa saya pakai itu adalah kunir putih ya, kunir putih. Kunir putih itu biasa kita pakai memang buat tumor ya, kanker. Meskipun itu juga bisa dikombin dengan kunir kuning, kuningnya nggak apa-apa yang kuning ya, tapi kunir putihnya, kunyit putihnya itu lebih kuat ya, setahu saya, pengalaman saya, dibandingkan kunyit putih. Lalu tambahkan dengan herbal-herbal yang lain. Sebagian besar rimpang itu punya efek anti kanker, sebagian besar. Jahe, kunyit, serai, semuanya ya. Jadi kadang-kadang saya katakan pakai yang mana yang memungkinkan dan gampang didapat aja. Ya, karena kan konsep yang saya jelaskan tadi, bukan obat atau terapi itu menyembuhkan. Ya, kadang-kadang yang Allah inginkan dan tunggu tuh keikhlasan dan kesabaran kita. Ya, karena saya melihat sendiri banyak sekali penyakit-penyakit itu yang diobatin bahkan dengan herbal yang biasa-biasa saja Allah sembuhkan gitu loh. Kenapa? Karena udah ikhlas, udah sabar, seperti itu ya. Seperti itu. Dan yang paling penting itu dijaga hati. Jaga banget hati-hati hatinya itu supaya tidak naik turun. Ya, seperti itu.